Halo cuy, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini kita akan ngebahas alur cerita film yang berjudul Delicious Flight. Film yang berasal dari Korea ini menceritakan tentang perjalanan pesawat yang mana para kru pesawatnya itu pada bisa diajak bercocok tanam cuy. Bener-bener impian kalian banget nih cuy. Waduh, pokoknya ngacau banget deh film ini. Oke, tanpa banyak ngoceh nggak jelas, langsung aja kita putar filmnya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bermain baseball. Si pria bernama Shaolin, sedangkan pacarnya itu bernama Airi. Tak lama kemudian Shaolin dihubungi sama kliennya yang dimintai untuk segera menemuinya. Airi yang ditinggal pun merasa sangat bete. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa nih cuy, dan Shaolin pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Shaolin masih semangat kerja dan juga sekarang dia menjadi seorang manajer artis. Artis tersebut bernama Shin Yong dan juga pacarnya bernama Jong Soo yang merupakan seorang aktor juga. Lantas ketika di ruangan ganti, Jong Soo memaksa Shin Yong untuk berpush rank dengannya. Sampai para kru yang sedang bertugas pun mendengar suara indah itu dari sound system. Yang mana ternyata clip on yang ada di bajunya Shin Yong masih terpasang cuy. Lantas beberapa saat kemudian Shin Yong pun keluar dengan keadaan yang sudah sangat loyo. Dan ternyata Jong Soo ini sengaja memaksa Shin Yong karena ada seseorang yang ingin karirnya itu hancur lebur. Dan jahatnya lagi nih cuy, Jong Soo juga merekam kejadian barusan. Bahkan dia sudah sangat siap untuk menyebarluaskan. Enggak butuh waktu lama sejak video itu tersebar, Shin Yong pun kini menjadi sorotan bagi para wartawan. Karir dan juga popularitasnya pun kian menurun dan enggak bisa lagi diperbaiki. Beruntungnya Shaolin masih setia menemaninya, walaupun pekerjaannya juga ikut terancam. Ketika perjalanan pulang, Shin Yong bilang ke Shaolin kalau dia ingin menghilang dari dunia entertainment untuk sementara waktu. Shaolin yang bergantung hidup dari Shin Yong pun juga akhirnya harus berhenti memanajeri aktris tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Shaolin menemui atasannya. Dia diberikan 2 tiket liburan secara gratis. Karena dia merasa Shaolin sangat membutuhkannya, Shaolin pun menerimanya lalu pergi menemui Shin Yong. Ketika itu, dia pun mengajak Shin Yong untuk ikut berlibur dengannya. Hal ini dilakukan untuk sekedar ngilangin stres dari musibah yang baru aja mereka alami. Lantas setelah berpikir sejenak, Shin Yong pun akhirnya menyetujui ajakan Shaolin. Singkat ceritanya, beberapa hari kemudian mereka pun tiba di bandara. Lalu kita diperlihatkan dengan 2 orang penumpang yang kita sebut aja namanya Achong dan juga Ajun. Mereka berdua ini berniat untuk liburan dan juga si Achong ngasih tahu Ajun tutorial buat kenalan sama cewek sampai bisa diajak bercocok tanam secara gratisan cuy. Mereka pun bercerita sambil ngebayangin si pramugari yang ada di depan mereka. Di sisi lain, di pesawat yang sama ternyata terdapat mantan pacarnya Shin Yong yang duduk di bagian VIP. Karena ketampanan yang dimilikinya, dia pun menjadi bahan obrolan bagi para pramugari yang ada di sana. Dan bahkan ada salah satu pramugari yang katanya rela banget nih ngasih apem basahnya buat dicicipi secara cuma-cuma cuy. Dan berselang waktu, Shaolin dan juga Shin Yong pun akhirnya tiba di pesawat itu dan mereka pun akhirnya lepas landas. Nah ketika itu si Achong dan juga Ajun sengaja nggak pakai sabuk pengaman biar didatangi sama pramugari. Dan ternyata rencananya itu tepat sasaran. Seorang pramugari mendatangi mereka dan tanpa basa-basi langsung makein sabuk pengaman mereka. Singkat cerita, ketika sudah beberapa saat dalam perjalanan, Shaolin melihat ada sepasang kaki yang cukup mencurigakan.
Ternyata ada sepasang pramugari dan juga pramugara yang emang lagi bikin dedek di atas awan, bejai. Sementara itu, Acong pun terlihat masih belum selesai juga menceritakan soal kesukaan para wanita kepada Ajun, yang kayaknya udah lama banget nih ngejomblo nih cuy. Di sisi lain terlihat Jongsu yang dihampiri sama seorang pramugari. Pramugari itu langsung mengatakan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibantu, Jongsu bisa ngasih tahu dia. Dan akhirnya Jongsu yang gabut ini langsung minta tolong sama pramugari ini buat nemenin dia main-main cuy. Ya, kalian ngerti lah maksud gua. Pramugari itu pun bilang kalau dia mau pikir-pikir dulu. Kemudian dia pun langsung pergi dari sana. Gak lama kemudian terlihat Chaolin minta izin kepada Sindyong untuk pergi ke toilet. Enggak disangka setelah keluar dari toilet dia malah bertemu dengan seorang pramugari cuy. Pramugari itu ternyata adalah Airi, mantan pacarnya 3 tahun yang lalu. Pasti kalian berharap terjadi sesuatu di sini kan cuy? Tapi ya enggak lah. Tapi di balik itu semua, pas mereka keluar nih cuy, ternyata ada Sindyong yang udah ada di depan toilet. Sin kemudian berpindah kepada Jongsu, dan ternyata pramugari yang tadi tergoda dengan ketampanan yang dimilikinya. Dan tanpa berlama-lama Jongsu pun langsung menanamkan benihnya pada pramugari itu di atas awan cuy. Asik. Nice. Sementara itu Acong dan juga Ajun punya ide cemerlang untuk foto secara diam-diam mbak-mbak pramugari dari bawahnya cuy. Mereka pun memanggil pramugarinya dengan beralasan handsetnya nggak ada suaranya. Namun ternyata saat itu si Ajun lupa malah nyalain lampu flashnya. Acong pun panik dan juga langsung bergegas ke toilet. Nah, palisnya si Ajun yang sudah ketangkap basah ternyata malah diborong sama pramugari itu ke toilet. Dan juga dia malah bisa berpuserengan tanpa ngikutin tutorial dari si Acong. Singkatnya, ketika jam makan malam, mereka pun dibagikan makanan dan Ajung segera menceritakan apa yang baru saja terjadi dengannya dan juga si pramugari cantik itu. Acong yang mendengarnya pun jadi iri banget sama si Ajun karena ternyata katanya nih cuy, dia punya hoki yang cukup gede. Sementara itu di ruangan VIP, Airi ngasih tahu Jongsu kalau di pesawat itu ada mantan pacarnya. Jongsu yang ternyata masih kepengen aduhai sama Sindyong akhirnya merencanakan sesuatu agar mereka bisa menjadi dekat kembali. Airin pun akhirnya mengajak Chaolin untuk pergi ke ruangan VIP, sementara Jongsu mulai mendekati Sindyong. Di sisi lain, Airin mengajaknya mengobrol dan juga membahas masa lalu mereka. Chaolin juga dipertemukan dengan si Acong dan mereka pun malah asik main ular tangga. Sementara itu, Jongsu terlihat masih aja terus mendekati Sindyong karena dia tahu Sindyong gampang banget untuk dipancing. Nah, di sini Jongsu pun akhirnya ngasih tontonan video mereka yang viral waktu itu. Sementara itu, saat Chaolin lagi asik-asik bermain dengan si Acong, dia menemukan paspor milik Jongsu di sana. Dia pun langsung sadar kalau sekarang dia lagi dialihin pandangannya sama si Airi. Dia pun akhirnya menemukan Sindyong dan juga Jongsu yang lagi di kamar mandi cuy. Kegaduhan pun akhirnya terjadi di sana. Kemudian Sindyong mengatakan bahwa Jongsu memaksanya untuk aduhai di toilet pesawat. Pada akhirnya kapten pesawat itu pun mengambil tindakan yang sangat tegas dan akan melapor kejadian tersebut ketika mereka sudah mendarat nanti. Dari kejadian itu, Sindyong pun sepertinya mulai naksir pada Chaolin. Ya, ini terlihat jelas karena Chaolin sudah berulang kali menyelamatkannya cuy. Gak lama kemudian akhirnya pesawat pun mendarat di negara Hong Kong. Terlihat Ajun yang kayaknya berat banget buat ninggalin pesawat itu. Ya, karena dia udah bener-bener sayang sama si mbak-mbak pramugari gemes ini. Push rank dapat, benih cinta pun makin tumbuh. Ini baru namanya definisi absolute cinema gratisan. Singkat ceritanya, Sindyong dan juga Chaolin pun akhirnya tiba di hotel mereka. Namun mereka salah nih cuy, ternyata paket liburan itu hanya menyediakan homestay di sana. Dan pada akhirnya mereka pun tidur sekamar berdua. Dan si Chaolin ini kasihan banget cuy, dia malah harus tidur di lantai. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Sindyong terlihat sudah siap-siap untuk pergi. Dia pun akhirnya pamitan dengan Chaolin dan juga berkata kalau dia mau pergi, tapi dia sama sekali tidak memberitahu kemana tujuannya kepada Bang Chaolin.
Lalu pada siang harinya, karena nggak dikabarin, Chow Lin pun akhirnya keluar dan juga mencari keberadaan Shin Yong. Nah ternyata Shin Yong kini berada di sebuah rumah produksi yang biasa ngebuat film hot cuy. Chow Lin yang akhirnya tahu kemana perginya Shin Yong, dia pun sangat marah. Dia bahkan sampai ngamuk-ngamuk di sana karena mau ngajak Shin Yong untuk pergi dari sana. Tapi nih cuy, para kru yang ada di sana nggak memperbolehkannya untuk masuk ke dalam. Oh shit. Ini sudah Onishika? Namun di balik itu semua, dia sama sekali nggak mau menyerah dan dia akhirnya masuk dari pintu belakang. Lalu berhasil membawanya pergi dari sana. Singkat ceritanya cuy, setelah dicari tahu ternyata semua ini adalah ulah dari manajer mereka. Karena ternyata berkat videonya yang viral kemarin, Shin Yong malah mendapatkan tawaran untuk main film Aduhai di Hong Kong cuy. Itulah kenapa mereka dikasih tiket gratis dengan dalih untuk berlibur. Lantas dia pun langsung menghubungi manajer dan juga meminta resign dari sana. Shin Yong juga dimintai untuk resign oleh Chow Lin. Namun ia menolaknya cuy. Chow Lin yang sudah sangat kesal pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Korea dan juga menggunakan pesawat yang sama lagi. Nah ternyata ada Ah Chong dan juga Ah Jun yang ternyata mereka juga mau pulang ke Korea. Lantas ketika pesawat sudah lepas landas, Ah Jun pun pergi ke belakang dan juga menghampiri mbak-mbak pramugari cantik itu lagi. Dan untuk kedua kalinya Ah Jun pun kembali merasakan kehangatan dari mbak-mbak gemes itu. Sementara itu Chow Lin terlihat sangat galau brutal, sembari memegangi bola baseball yang dulu pernah dia mainkan bersama dengan Airi. Lantas ketika pesawat mendarat, Airi menemukan bola baseball di kursi yang tadi diduduki oleh Chow Lin. Dan pastinya hal itu langsung membuat Airi jadi ikutan galau brutal. Kemudian terlihat Chow Lin yang sedang menunggu taksi di bandara. Kemudian terlihat juga Shin Yong dari kejauhan. Dia ternyata menuruti kemauan Chow Lin untuk pulang ke Korea. Namun karena punya gengsi yang cukup besar, dia memutuskan untuk naik maskapai yang berbeda. Tak lama setelah itu, Shin Yong pun akhirnya menghampiri Chow Lin dan juga secara tiba-tiba dia pun menyatakan perasaannya. Dan dari sinilah mereka pun akhirnya menjalani sebuah hubungan coy. Dan film pun berakhir dengan Chow Lin yang masih malu-malu ganas dan predator cuy.